Assalamualaikum semuanya. Di sini saya dan dibantu oleh rekan saya yang bernama Rizal Kurniawan akan memaparkan materi yang berjudul penentuan output dan tingkat upah dalam Islam. Ya, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian upah dalam Islam. Apa sih itu upah? Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab yaitu al-ujrah. Dari segi bahasa al-ujrah yang berarti iwat yaitu ganti. Oleh sebab itu, al-sawat atau pahala dinamai juga al-ujru atau al-ujru yaitu upah pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Oke, yang kedua, kita beralih kepada upah dalam Islam. Upah dalam Islam dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu yang tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari. Mengacu pada upah nominal tenaga kerja, upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya. Ya, kami lanjut. Kami dapat melihat di sini, menurut Muhammad Abdul Manan, upah dapat dipahami bahwa imbalan yang diterima oleh para pekerja imbalan yang dimaksud sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang, yakni sudut yang pertama yaitu sudut pandang moneter atau yang kedua yakni yang bukan moneter. Dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pada pekerja dalam masa waktu tertentu serta kualitas hidup para pekerja yang ia dapat karena banyak bekerja. Ya, di sini dapat kami lihat bersama bahwa upah mempunyai dua garis besar. Yang pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa, dan yang kedua lebih menuju kepada ketenaga kerjaan. Ya, kami lanjut. Tingkat upah dalam ekonomi Islam. Tingkat upah dalam ekonomi Islam ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan. Upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah, maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu, menjadi pertanggungjawaban negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah, sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja, juga tidak terlalu tinggi, sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama tersebut. Kami lanjut, yakni penetapan tingkat upah. Penetapan tingkat upah dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penetapan upah minimum. Apa sih itu penetapan tingkat upah minimum? Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Yang kedua, upah tertinggi. Upah tertinggi dapat menjelaskan bahwa upah yang berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Yang terakhir, tingkat upah sesungguhnya. Apa sih itu? Tingkat upah sesungguhnya merupakan penetapan upah ekonomi Islam yang menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Ya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Rizal Kurniawan. Ya baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah dalam ekonomi Islam. Nah, ada beberapa pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah dalam ekonomi Islam, yaitu salah satunya menurut Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang berpendapat bahwa
Dasar penentuan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan minimum. Kemudian menurut Al-Nabhani, berdasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Kemudian menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk mendapatkan upah pekerja, yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan dalam transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Selanjutnya menurut Yusuf Qaradawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad atau kontak untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah di bawah standar. Selanjutnya mengenai mekanisme penetapan upah dalam Islam. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mekanisme musyawarah. Nah, mekanisme musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Maka upah kerja ditetapkan atas dasar keputusan bersama yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan syarat adanya keadilan dan kerelaan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran atau market rate, yaitu didasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas atau value of marginal product of labor. Namun, dalam Islam tidak hanya didasarkan pada market rate atau value of marginal product of labor saja, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan atau humanity. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ditentukan oleh negara. Nah, di sini negara atau pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian, yaitu menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syariah dan menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai maqasid syariah, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Imam atau kepala negara itu dilaksana penggembala, dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam hadis Al-Bukhari 127. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke penentuan tingkat upah pada pasar tenaga kerja. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama penilaian terhadap suatu pekerja atau job evaluation. Di sini besaran upah yang diterima berdasarkan pada hasil penilaian terhadap ruang lingkup pekerjaan yang bertanggung jawab dari seorang pekerja. Pekerjaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar biasanya akan memiliki tingkat upah yang tinggi dan sebaliknya. Kemudian, survei upah. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan survei perkembangan upah pada perusahaan sejenis di dalam suatu industri. Tingkat upah yang lebih rendah dapat menyebabkan pekerja internal pindah ke perusahaan lain yang menjanjikan upah yang lebih tinggi. Kemudian, upah minimum atau wage rate yang ditentukan oleh pemerintah adalah tingkat upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat upah ini bersifat mengikat bagi perusahaan maupun pekerja. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan patokan upah minimum atau wage rate untuk menentukan besaran upah bagi para pekerjanya. Nah, dalam Islam ada beberapa batasan upah dalam Islam. Itu bertujuan untuk menggunakan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan kualitas produksi sehingga akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan tujuan utama pekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanggungannya, merupakan tanggungan kewajiban pekerja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memenuhi tujuan dan target perusahaan, dan merupakan tanggung jawab majikan untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pokok para pekerja. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka berarti telah melakukan kezaliman. Nah, agar supaya kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan oleh masing-masing pihak,
maka negara harus menetapkan aturan yang terkait dengan batas minimum dan batas maksimum pengupahan. Adapun batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja atau produktivitasnya. Nah, simpulan dari materi dari upah dalam Islam ini yaitu Islam menjelaskan upah merupakan kompensasian yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala yang didasarkan prinsip al-adl dan akhlak serta memperhatikan humanity aspek. Penetapannya melalui mekanisme musyawarah, mekanisme pasar, dan ditentukan oleh negara, diberikan dalam bentuk sesuai yang bernilai harga atau mal, baik berupa materi maupun jasa, bahkan dalam bentuk pakaian dan makanan, selama berlaku berdasarkan kebiasaan masyarakat, serta harus dibayarkan sesegera mungkin dan tidak ditunda-tunda. Jika disepakati diberikan sesuai tempo masa tertentu, hari, minggu, atau bulan, maka harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Karena didasarkan prinsip keadilan dan akhlak, maka batasannya adalah upah real yang berada di antara upah minimum dan upah maksimum, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pekerja serta kemampuan perusahaan. Ya, teman-teman sekalian, begitulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih yang telah menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.